Pakai Kopemda ini sudah negara, Pak. Tolong dipahami, Pak. Jadi kita tidak mengintervensi Polda, Pak. Sama seperti surat dewan, kita minta di penangguhan di Poldanya, di perusahaannya minta dicabut, Pak. Begitu ya. Nah, saya menambahkan juga disampaikan Pak Kapolres. Kita pernah bertemu, Pak, terkait kasus ini beberapa bulan yang lalu sebelum pilkada. Beliau meminta kita jangan ada buat aksi sebelum pilkada. Kita ikuti, Pak. Sampai hari ini pun kita membuat aksi, tidak ada sedikit pun yang lecet, tidak ada sedikit pun keributan, karena kami masih menghargai NKRI ini, Pak, masih menghargai institusi negara kita dan pemerintahan kita. Yang kami tidak terimanya begini, perusahaan ini sedikit-sedikit kalau ada masalah masyarakat, kenapa sih aparat kepolisian ini cepat untuk menerima laporan masyarakat perusahaan? Tapi sebaliknya, Pak, kalau masyarakat punya masalah dengan perusahaan, sangat lama sekali diproses masalah-masalahnya tadi. Apakah ini yang namanya hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Dan ingat, Pak, perusahaan berdiri di tanah kita, berdiri di wilayah kita. Mereka harus paham yang namanya kearifan lokal. Hukum adat kita tidak dihargai, apalagi pemerintahan Kabupaten Sintang. Itu yang terjadi hari ini. Maka tadi juga penegasan Pak Wakil, kita tidak mengintervensi pihak Polda. Kita hanya minta supaya pihak Polda melakukan penangguhan. Itu surat permohonannya. Sama seperti yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Sintang. Nah, kedua, surat kita permohonan kepada HPI Group untuk mencabut laporan itu di Polda. Itu saja, Pak. Kami hari ini tidak ada kepentingan apa-apa, Pak. Mungkin Pak Bupati dan Pak Wakil bosan lihat muka kami. Kami yang selalu buat ribut. Tapi kami punya tujuan, Pak. Sampai kami ini dibilang preman jalanan, hakim jalanan, tidak peduli, Pak. Kami tidak maunya orang-orang masyarakat kita ditangkap, dikriminalisasi. Ini, Pak, sebenarnya yang terjadi. Dan informasinya 3 orang kades ini akan ditangkap nanti setelah pelantikan bupati dan wakil bupati yang baru. Ini yang tidak akan kami mau, Pak. Kalau sempat ini terjadi, ini akan membuat genderang perang, Pak. Sumbu yang kecil ini akan besar. Sampai hari ini juga kami belum buat pergerakan untuk menutup pabrik. Karena apa? Kami masih menghargai pemerintah Kabupaten Sintang. Benar atau tidak, Bapak Ibu? Dan orang-orang di Ketua Hulu yang berbicara hari ini dibuat cipta kondisi, dibuat manajemen konflik oleh pihak perusahaan supaya kita ini saling hancuran-hancuran, saling bertikai, saling menjatuhkan. Jadi bagaimana lagi cara perusahaan ini mau membuat manajemen konflik supaya masyarakat ini sama-sama berhantam sama diri sehingga mereka dapat hasil yang banyak di tanah kita. Ini, Pak, harus dipikirkan ke depannya. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Tidak ada respon dari pemerintah. Jadi ini yang membuat kami kecewa. Jangan tidur, Forkompinda, sebab kalian tidak dihargai perusahaan. Berkali-kali Forkompinda yang diwakili oleh Ketua Tim PTK P3K memanggil HPI Group untuk mediasi. Dia bilang sudah di Polda, kami ke Polda mediasi di sana. Dia bilang sudah ke ranah hukum. Itu alasan HPI. Apabila HPI hari ini berdalih berbagai dalih mempenjarakan Egy Tinggi dan kawan-kawan nanti, jangan berpikir ada apa. Setuju? Pak Mardiansah, kita sama orang Ketua Hulu. Sekarang cara-cara orang Ketua Hulu di sana, orang-orang perusahaan naik ke rumah-rumah. Yang paling lucu surat terbuat sekarang, kepala dusun itu ada capnya, luar biasa. Yang saya tahu yang punya cap di desa itu adalah kepala desa dengan BPD. Ini kepala dusun bikin cap juga, menyatakan sikap mendukung perusahaan. Dengan ketua BPD yang dulu dia minta pengelolaan limbah, tanda tangannya juga ada. Ada, kita kopi semua. Kita ada bukti di mana pencurian itu dituduh kepada kadesnya. Itu 300 warga yang hadir, polisi, tentara yang diwakili polsek dengan koromel juga hadir. Tidak ada kekerasan, tidak ada pembunuhan, tidak ada portal waktu itu, tidak ada sejauh. Tetapi pihak perusahaan cepat melapor, ditangkapi Polda, langsung jadi tersangka, langsung ditangkap. Apa itu hukum yang adil? Apa itu hukum yang adil? Wahai penegak hukum, kami ini masyarakat jalanan. Biasa disebut orang begitu dalam dunia politik. Nah apa?
Tapi karena kami masyarakat negara ini ada apa? Kalian pakai baju dinas karena kami bayar pajak, Pak. Belum. Walaupun kami sampai detik ini belum menikmati kata pegikan merdeka, belum, Pak. Belum. Kami ke Senani itu harus lewat 2 kabupaten, belum menikmati. Ke Kecamatan Torohilir juga kami belum merasakan. Tapi kami berimpati kepada negara, mendukung negara. Tetapi apa yang negara kasih, alat-alat negara ini membunuh kami, mendiskriminasi kami, membuat kami tertindas di tanah air kami sendiri. Apa yang harus kita lakukan, kawan-kawan, jika kita tertindas? Saya minta penekanan kami di sini. Pak Kapolres melakukan Zoom meeting di depan kita dengan Kapolda. Minta dicabut, tidak ada penambahan. Jika HPI mengatakan kami tidak akan tinggal diam, kami juga bisa ke Pontianak, kami juga bisa ke Jakarta. Tetapi kemudian HPI tidak bisa ke Jakarta. Tidak bisa. Maka kalau HPI tidak hadir, teman-teman dewan, berarti kalian dilecehkan juga, dianggap tidak ada. Saya dengar dari di komisi D udah ke sana dulu, ditutup Pak pabriknya, orangnya nol, nggak ada. Kepada perusahaan minta dicabut, ya, minta dicabut laporannya atas nama Brodo Ninggolan. Nah, kalau itu tidak dilakukan, Bapak tahu enggak? Ya, Bapak tahu enggak HPI ini sudah menginjak harga diri kita. Tadi malam Nuan menyerahkan reward kepada HPI itu pembohongan 12 miliar itu untuk kepentingan mereka, Pak, jembatan itu. Kalau mereka bangun Nyelawai sampai Retung, saya angkat topi. Benar dia membangun, benar dia memberikan CSR-nya untuk rakyat kita Kabupaten Sintang. Hari ini dia menginjak harga diri kita Kabupaten Sintang, Pak. Terutama kita yang pemerintah yang memberi iup. Oleh sebab itu kita tindak tegas HPI ini. Terima kasih. Ya. Nah, yuk kesal babang, tua tuh menjadi palak tua sama langan. Jadi memang kami minta hari ini IDTI sudah keluar dari Polda. Itu aja. Dari Polda kami tidak intervensi proses hukum yang dilaporkan pihak PI, yang hanya minta penangguhannya saja. Nah, surat kami juga dilayangkan kepada HPI supaya si hantu Brodo itu mencabut laporan. Itu aja. Ya, itu yang kita mau. Nah, untuk ngumpul masa juga kita susah, Pak. Kalau kita bertumbuh di sini mau dengar info dari sana sudah bisa menghirup nafas segarkah, bisa dah keluarkah, nak ada kabarkah. Nah, kalau kami pulang nak ada kabar nanti kita bisa bentrok sesama diri. Ya memang benar yang ini menuju kantor bupati. Nah, udah di kantor bupati ini dan kami sudah segel ini bentuk keprihatinan kami dan simbol. Sudah tidak ada berdayanya lagi Pemda Sintang untuk memanggil, untuk mendatangkan pihak HPI Group, ya. Padahal mereka yang memberikan izin usaha untuk pemerintah daerah, ya. Oleh sebab itu kami minta untuk pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, wakil bupati, dan siapapun yang berkompeten menghadirkan pihak HPI secepatnya mencabut laporan atas nama Brodo Ninggolan. Dan ini bentuk keprihatinan kami disegel, ya, kantor bupati ini. Terima kasih. Besok bisa jaga rumah Pak Brodo Ninggolan, ya. Kalau Brodo Ninggolan tidak mau mencabut laporan, maka mereka sudah menabuh kendaraan perang. Kami siap.